Maka wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah hidupmu dalam semua aktivitas itu menjadi orang-orang yang nasullah, orang-orang yang lupa kepada Allah, yang akan menjadikan Allah menjadikan kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Jadi ketok janjane nek mau jujur disawang orang tuh manipulasi kayak apapun, bahwa dia itu sebenarnya tamak atau serakah, itu ketok ngegelo. Umpamane Romo enek tamu pejabat apa sapa gitu ya, dikemas sedemikian cantik, setan yang dipacai jadi malaikat. Ya Romo ya diem, ya mengiyakan, yang menginggihi ya iya. Mosok ditolos? Enggak. Ya nggih kan gitu. Ya mung di ati ya kan wis roh ngono tok wae. Gak usah dibuka. Tapi ketok ngeglo janjane. Tak ngeglo. Wala takunu kalladzina nasullah fangsam anfusahum. Kalau dia lupa kepada diri, nggak bisa membedakan antara inti kehidupan, inti manusia dengan pekerjaan yang dilakukan. Itu sudah polanya pola apa, jiniah atau satoniah, wis ketok. Dikemas kayak apapun yo ketok. Ning mergo dia minta supaya ojo diketok-ketok nih, kita juga harus berpura-pura tok-tok mane gak ketok, tok-tok mane gak roh, tok-tok mane ya goblok kan ngono. Jadi sering banget kita tuh gobloki nenek tamu tuh sering banget pol. Piye neh wong nyatane kita tuh harus menjalankan kehidupan di tengah kebodohan ini. Maka kita juga untuk aman jadilah orang bodoh. Nek pinter sok keminter malah kejelungup. Tapi gak usah takok. Contone wah oke banget aja. Aja nek wis contoh kan subjek aja. Aja. Wis bener dipacai malaikat. Wis do. Tapi wakeh memang wong-wong sing mencoba setan dipacai malaikat itu wakeh. Kadang nganti kaya apa ke sing aga-aga ngene ke lah. Dadi dak ngirik nggon-nggon aga-aga tapi duwe ambekan. Kadang itu ki apa urung sangate ya aga-aga ki do ambruk gitu loh. Aga-aga ki lah patung sing digawe menungso kuwi ta ndek Bali. Nek Jawa Baratan ki apa kae? Ondel-ondel. Jadi nek ndelok ondel-ondel itu saya tuh yang melihat lucu itu duduk ondel-ondel sing gawe kuwi lho janjane asline. Sing asli. Sing asli. Menungsone maksude. Ora kok sing gawe kemudian subjek enggak ya, artinya lah wong menungsoe sing ondel-ondel wakeh. Sing lucu kan kuwi.
Jadi kalau kita melihat bahwa kenapa sih saat orang itu ritual, tapi tidak membentuk kepribadian. Kenapa manusia itu telah melakukan ritual, ikut pengajian, tapi nggak membentuk kepribadian. Enek nggak semacam itu? Nek jenengan punya perspektif ada ndak? Secara menyeluruh global, banyak orang yang sering melu pengajian. Apakah semakin membentuk karakternya, semakin andap asor, semakin punya akhlak, semakin sosialnya baik, atau sebaliknya sering melu pengajian, akan tetapi kenapa justru yang terjadi itu adalah tidak membentuk karakternya sama sekali. Panggah keras kepala, panggah atos, panggah tetap karepe dhewe. Melihat ini ndak jenengan? Saat di pengajian umum umpamanya begitu, kadang kan kita melihat seperti itu ya. Jadi ini ke pengajian, kenapa kok bisa seperti itu? Ya sudah nggak usah koreksi subjek lah kita untuk kita kok. Kenapa bisa seperti itu? Saat kita ritual, melakukan ibadah ritual atau mendengarkan pengajian, itu satu hanya orientasi lahir. Tidak ada nilai tafakur, tidak ada nilai batin, tidak ada nilai bengok-bengok dah. Berbekan kalau gini. Jadi kalau kita kenapa sebuah ritual yang dilakukan dan kemudian bahkan pengajian yang didatangi itu tidak membentuk karakter seseorang? Satu, karena niatan yang dilakukan itu adalah hanya pengetahuan yang lahir. Perintah Allah itu adalah masalah awalam yatafakkaru fi anfusihim, bahwa menyimak dan mendengar membentuk kepribadian itu adalah berpijak pada sebuah kesadaran awalam yatafakkaru fi anfusihim, diri yang berada di dalam jiwa. Diri yang berada di dalam jiwa, dengan kata lain bahwa kesadaran ruhiyah, kesadaran ruh. Ruh itu sifatnya murni, suci. Jiwa, ruh yang masuk ke badan, yang kemudian setelah di badan ini kontaminasi dengan melihat, mendengar, berpikir, bertindak, menjalani kehidupan sosial, bermasyarakat. Ini kan menggunakan ruh Tuhan. Pada saat inilah yang kemudian disebut sebagai jiwa. Sehingga jiwa itu bisa rapuh, bisa lemah, bisa rusak pada saat ruh itu dipengaruhi oleh pikiran, oleh tujuan, oleh kehidupan sosial. Karena ruh itu sifatnya murni, sesungguhnya adalah yang dikembalikan kepada asal usul kejadian adalah ruh yang asalnya dari Tuhan. Ini kan menjaga niat, tetap normal menjalani kehidupan, tapi niat dan tujuannya tidak kontaminasi oleh material. Saat terkontaminasi, maka terbentuklah satu jiwa yang lemah, jiwa yang akan menjadikan rusak.
Jadi jiwa itu kontaminasi dari kehidupan sosial masyarakat, pikiran. Maka kan bahwa ayatun bayinah fi sudurati utul ilma. Huwa yang telah ditanamkan di dalam dada dengan sebuah ilmu inti kehidupan, ilmu yang membuka hakikat. Itulah sebuah wallahu la ilaha illa huwa, keberadaan dia. Jadi pengetahuan yang lahir, orientasi lahir, sucinya lahir, dinilai dari serba lahir, kaji gak diceluk pak kaji nesu, sholat gak diceluk pak sholat nesu, sholat gak jadi imam nesu, kan gitu. Pomone itu berarti orientasinya simbol, simbolik. Kedua, kenapa mendengarkan pengajian dan kemudian juga ritual tidak membentuk karakter? Karena mendengarkan pengajian itu adalah hanya yang cocok dengan pikirannya, dengan konsep tentang agama menurut pikiran dia. Maka dia akan mencari ustadz sing cocok. Kadang aku nek ustadz kae cocok, wong ngaji gak boleh cocok gak cocok. Kalau kita mendengar enak orang cocok gak cocok, itu berarti dia mendatangi pengajian itu orientasinya adalah validasi, membenarkan atas apa yang di dalam pikiran dia. Dan sekaligus menunjukkan bahwa dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang palsu dan mana yang asli, mana yang sebenarnya sebagai kebenaran dan mana yang pembenaran. Itu karena mendatangi pengajian saat hanya mood cocok atine, saat nggak cocok ya nggak teko. Delok temane berat, wah engko temane aku disalahne ya gak teko. Pamannya kan begitu, seperti nyalahke. Jadi datang itu adalah untuk memvalidasi, mencari pengakuan, pembenaran, bener to pendapatku, padha to karo ustadz kae sing tau tak omong. Lah ngendawi sing ngrusak. Itu pengajian yang diikuti tidak membentuk karakter, justru merusak karakter. Dan itu akhirnya terbentuklah sebuah pola bahwa yang bersangkutan itu menjadi arogan. Nah, itu. Jadi arogan. Itu yang kedua atau ketiga tadi. Pengakuan. Kemudian yang keempat, tadi yang ketiga sekaligus kan pengakuan dan karena ingin. Kemudian yang keempat itu pada saat golek, kadang kita teker ke pengajian kan golek humore, tidak ada nilainya.
Oh nek sing kae lucu, sing gak lucu, nek gak lucu ya gak. Jadi materinya memilah dan memilih. Itu. Kemudian yang kelima, karena beragama dianggap sebagai budaya, bukan sebagai perilaku penghambaan itu sendiri. Agama ditempatkan sebagai pelestari budaya, melestarikan pola ini, pola Jawa, pola Sumatera, pola Batak, Mbah Mbien ini. Padahal di zaman kematian nantinya sistem-sistem budaya yang payungnya itu entah budaya Islam, budaya Hindu, budaya Buddha, budaya Kejawen, Jawa, budaya itu semuanya nanti netral, tidak ada istilah ini budaya Jawa, Kejawen, ini Sumatera, ini agama budaya Batak, budaya Papua. Pada saat kebenaran ke permukaan itu tidak ada lagi gaya Timur Tengah, gaya Pakistan dalam pengertian sebagai style atau sebagai sebuah kehidupan dalam beragama. Kalau dalam pengertian suku, bangsa, tapi bukan agama bisa jadi beda sebagai budaya, adat istiadat. Tapi kalau agama itu adalah pelaksanaan penghambaan itu sendiri, tidak dikemas dalam pola kejawen, keislaman, kekristenan, nggak ada. Ke depan itu nggak ada itu. Kebanggaan agama dengan gaya. Jadi makanya kalau orang itu menunggu Imam Mahdi dari Bogor, ada yang dari Jawa Tengah, Jogja, karena kebanggaan suku itu enggak ada. Orang yang menunggu karena kesukuan pasti tidak akan ketemu dengan kebenaran, tidak akan ketemu dengan Imam Mahdi selama berpikirnya itu adalah kebanggaan asal-usul daerah. Karena Imam Mahdi Satrio Piningit Ratu Adil tidak dalam pijakan untuk dipublikasi dalam pengertian wilayah atau daerah, kecuali hanya sekedar alamat untuk bertatap muka, tapi tidak untuk kebanggaan. Jika ini digunakan untuk kebanggaan, gugur secara fungsi, maka pasti tidak akan ketemu. Karena keberadaannya adalah kesemestaan. Tidak ada budaya dalam perspektif. Sehingga kalau Islam, nanti kedepannya ya bisa jadi kebenaran itu nggak nganggu gaya sarungan, ikilah gayane Pak Karno pomone. Oh kayak Pak Karno ya sok dilangi kan gitu. Berarti nganggo udeng, berarti kejawen, ya berarti gak nganggo udeng. Oh berarti nganggo kelambi batik, oh ki Kasukjo, berarti gak nganggo batik. Lah terus piye? Berarti telanjang bulat. Jadi kebenaran besok itu telanjang bulat. Udo. Itu kalau kita dan di dalam ayat mengenai kemudian yang ke-6 itu kenapa tidak membentuk karakter, kadang malah merusak ritual.
karena menjalankan ritualnya dan pengajian yang dilakukan itu adalah melestarikan, berpikir bagian dari pelestari budaya. Kita zaman Wali Songo itu wayang kulit itu tidak bermaksud membuat budaya, tapi memang itu adalah bagian dari sebuah sistem. Sekarang kan budaya dibalik wayang yang dilakukan itu kan tidak ada nilainya, karena kan hanya mengikuti pakemnya begini kan begitu saja. Tapi kan tidak tahu, bahkan dalang pun kan juga tidak tahu inti dari sebuah wayang itu apa. Bahwa inti sebuah wayang itu adalah sang keberadaan saat Dewa Ruci, itu adalah keberadaan Tuhan untuk mengenal manusia, mengenal jati diri manusianya, bukan sekedar hiburan. Tapi ada sebuah ilmu yang ingin diwedar. Tapi orang yang menjadi penonton itu digiring supaya mencari Sunan Kalijaga. Ya Sunan, kenapa ada di cerita jenengan ada begini? Oh ya, kowe kudu duwe guru yang dapat menunjukkan Tuhanmu. Kula nyuwun, oh bukan saya yang hak, dia. Nah, kemudian ditunjukkan sama Sunan Kalijaga. Itu jadi Sunan Kalijaga melakukan wayang dalang itu untuk ngiring bahwa para audien pendengar itu untuk distimulus, dirangsang untuk dapat mengenal dirinya sampai pada kualitas bertanya. Makanya kenapa menyatu dengan masyarakat, sehingga bukan budaya. Ya segera begitu. Kemudian kita sekilas tentang sholat bab 2. Sholat, pada saat kita berbicara tentang sholat, utlu ma uhya ika minal kitab uhya ilaika, kita maknanya saja ya biar enggak dawa-dawa. Akan tapi satu keniscayaan pada saat utlu ma'uhiya itu tidak bisa tidak. Teman-teman coba cermati dawuh ini. Utlu ma'uhiya, namanya ma itu apa-apa atau sesuatu. Utlu tola'a, semak dan ikuti serta pegang. Semak, ikuti dan pegang. Utluma, apa-apa uhiya yang diinisiasikan, yang diwahyukan. Uhiya ilaika, kepada kamu, itu bagian dari Alkitab. Sehingga di sini itu sangat jelas yang dimaksud dengan Alkitab itu ya keberadaan kebenaran itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan Alkitab itu bukan tulisan buku, bukan kitab-kitab yang selama ini dikenal sebagai umpamanya kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah, kitab Al-Manar, kitab Al-Munir, bukan. Tapi yang dimaksud dengan utlu ma'ukhiyah, carilah, peganglah, simaklah, cermati, dan kemudian setelah ketemu pegang, apa-apa yang telah diwahyukan kepada kamu, yang diinisiasikan kepada kamu, apa itu?
saat asyhadu alla ilaha tentang syahadat, tentang kalimat pada saat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri wa khairi wa syarri min Allah taala raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil ka'bati qiblati wa bil qur'ani imana saat wa bi sayyidi syaihi syaikhan wa dalilan wa murabban. Alkitab ini wabil fuqara pada saat kemudian sampai satu bentuk bahwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam bentuk sumpah janji itulah yang bagian dari utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Itu adalah bagian dari kitab, bagian dari kehidupanmu, bagian dari utekmu, dari jasadmu, dari kehidupan dunia bermasyarakatmu. Itu adalah bagian dari Alkitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kemudian wa aqimi sholah, tegakkan sholat. Saat kita berpikir tegakkan sholat, ayat ini muncul, ini jauh sebelum adanya kitab Ayat ini muncul terlalu jauh dengan kitab Kitab itu kalau Nabi katakanlah jarak antara Nabi Muhammad ke Imam Syafi'i itu 200 tahun. Jadi kan nggak mungkin 200 tahun. Sebenarnya pangapunten Imam Syafi'i sebenarnya juga protes karena dia nggak pernah sakit, sebenarnya dituduh dia nggak pernah membuat statement, membuat tulisan, wasiat atau pesan supaya dia menjadi manusia yang nantinya dimazhabi oleh orang sekarang. Nah, Imam Syafi'i itu tidak pernah mendeklarkan diri, tidak pernah mendeklarasikan diri supaya dia itu dimazhabi. Kepeksa ini saya ungkap yang bersangkutan karena sebenarnya meminta untuk membuka ini. Merasa terus bersalah yang tidak berhenti karena terus dianggap sebagai pendiri mazhab. Padahal dia itu tidak pernah membuat pernyataan, statement dan tulisan bahwa dia itu supaya menjadi manusia yang dimazhab. Imam Hanafi, Hambali dan Maliki tidak pernah dia itu membuat tulisan kemudian supaya dimazhabi, tidak pernah. Bahkan kalau mau jujur pun tulisan-tulisan itu juga bukan Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i meninggal baru dikumpulin, dicocok-cocok nih, itu adalah tulisannya Imam Syafi'i. Tapi itu bukan Imam Syafi'i yang menulis, kemudian menjadi kitab yang dipedomi orang sekarang, diperspektifkan sebagai tulisannya Imam Syafi'i. Walaupun pro kontra, tapi kalau yang bersangkutan, saya tidak pernah menulis tentang tata cara sholat, tata cara puasa, apa wis gendeng aku nulis sampai dia mengatakan demikian. Kenapa? Saya bukan Rasul. Saya nggak punya wewenang membuat sunnah. Saya tidak wewenang membuat syariat. Apa wis edan aku nulis tata cara sholat, karena sholat takbiratul ihram, rukuk, sujud itu kan pijakannya kan
kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Sebelum adanya kitab itu Nabi Muhammad piye salate.